Usulan dengan tapi ya sayang ini kan apa namanya masih kepedulian ya dari orang-orang tua kita gitu kan, ini harus direspon juga gitu Pak. Ya Pak, jadi ya saya kira sebagai waktu yang Bapak berikan kepada kami tim ini, kami akan susun nanti dengan surat resmi. Karena ini kan baru sounding Pak ya. Jadi kerinduan kami itu bahwa bukan karena ada keluarga kami yang terkena itu, tapi memang betul. Jadi ya kami sangat prihatin, terutama sekarang dari 3 pihak ini terlibat, baik sekolah maupun persekutuan daripada orang-orang tua, dan juga dari satu tabloid yang cukup didukung oleh Pak Benny Mamoto, dan mungkin Pak Benny Kengker juga. Jadi ya ini kita akan mencoba mulai pelan-pelan Pak, secara sektoral, kasih barang dulu. Nanti kalau dari besar edukasi lagi ya. Tentu kita juga prihatin dalam hal faktor-faktor cost yang terjadi. Jadi saya katakan di sekolah saya guru bahasa Inggris, jadi saya itu bicara dengan sekolah, siap sekolah dipakai. Jadi kita sudah selamat satu kos, ya. Ya Pak, ketua ini. Jadi ya dalam rangka itu kami mau coba merealisasikan dalam waktu dekat. Jadi ya mungkin kami mohon petunjuk dari Bapak. Kalau saya panggil Pak, siapa Pak? Gun ya. Pak Gun, waduh, namanya akrab ya. Pak Gun memberikan petunjuk kepada kami apa yang kami harus lakukan, karena scope of work daripada BNN itu yang dominan dalam rangka kegiatan ini. Barangkali Bapak bisa berikan pengarahan. Ya, terima kasih Pak. Kebetulan saya mau ke Pak Deputi ya, yang sakit, dan tadi Wah ini gimana pada saya bertemu dengan Bapak, dan kebetulan kita sudah ketemu ya Bu dengan Ibu juga ya. Tadinya ya. Jadi saya makanya agak hafal ya. Tak kenal tak sayang. Jadi itu Pak ya. Jadi saya terima kasih Pak nih Pak, Bapak sudah konsen dengan bagaimana menyelamatkan anak bangsa ke depan ini. Karena memang prevalensi penyalahguna ini kan pada tahun 2011 itu ada sekitar 2,2 Pak, atau sekitar 3,8 juta. Dari jumlah penduduk sekitar 10 sampai 60 tahun. Nah, kalau kita tidak melakukan apa-apa Pak, ya, maka diprediksi pada tahun 2015 akan meningkat. Itu diprediksi sekitar 2,8% atau 5,1 juta jiwa. Berarti ini kan harus seluruh komponen bangsa Pak, bukan hanya BNN, bersama-sama, pemerintah, bukan hanya polisi, bukan hanya Pemda, ya, tetapi juga harus dengan tangan. Betul. Contohnya kemarin Pak Benny itu kan salah satu bentuk upaya bagaimana dari komponen masyarakat kan gitu ya Pak ya. Deklamasinya juga berapa? Iya. Sudah disiar seluruh dunia. Iya. Bersama Pak Yafe juga ada disiar seluruh dunia. Iya. Karena siaran kami 24 jam non-stop selama berapa bulan pun kalau kami nggak turunkan nggak turun ya. Disiar tuh sirkulasi. Jadi saya kira itulah kerinduan kami, dan memang kebetulan saya hampir 1 bulan 2 kali ke RSKU. Di sana saya melihat bagaimana orang tua bawa anak dan sudah gemetar gitu, ditanya sama istri saya, kok nggak dirawat? Saya nggak punya duit. Nangis gitu. Anak itu sudah sakau gitu kan, dan itu berapa kali saya ke sana kan, saya lihat. Kan gratis itu ya Bu ya? Yang di Cibubur. Cibubur di Iya, itu memang pemerintah punya SCM yang di sana. Jadi saya berapa kali sana sampai malam ngeliatin itu, nggak tega lihat anak-anak itu, anak muda ya, anak-anak yang masih punya potensi itu. Karena mereka ya mungkin kena itu karena mereka bukan maunya sendiri, tapi sudah terkontaminasi. Ibunya juga nangis. Kalau saya kaya raya saya masukkan. Nah itu yang menjadi masalah. Jadi masalahnya kan karena orang tua pada umumnya kan banyak yang bekerja di luar. Ya, anaknya hanya di rumah. Ini suatu hal yang jelas oleh kata yang membuat anak-anak kurang mendapatkan kasih sayang, kurang berperhatian, cari kuat. Ada share kita dulu orang tua dalam hal itu. Ada share kita. Ya, kalau orang tua tidak berkorban, ya itu. Yang memang salah satu anak saya tuna. Jadi dia terjangkit dari temannya.
oleh karena pernikahan. Jadi ya saya melihat itu. Putra bapak bisa ditolak. Ya. Tapi masih berkarya terus, dia nggak mau kalah. Dan beberapa kali kemarin saya bawa juga, karena bukan dari dia, karena ada pernikahan. Makanya dari sana itu udah membawa itu. Jadi saya melihat betul ke RSKO itu, malam-malam juga saya lihat waktu di RCM lagi di upgrade gedungnya, itu kayak pasar ikan yang berjejer gitu. Di ruangan UGD. Nah, kalau sekarang udah nggak kelihatan Pak, karena udah bagus RSCM kan. Waktu itu kan sementara lalu sebelah kanan. Itu sampai larisin dari sana orang ya udah pakai duit juga cari tempat tidur. Coba betul Pak. Melihat itu udah terkapar ada. Jadi ya prihatin. Secara personal saya sudah prihatin. Jadi masuk ke sana kemarin tuh waktu deklamasi Pak Benny Mamoto, wah saya lihat luar biasa dari hati tulus yang terdalam, benar-benar dia terpanggil gitu. Kalau kita ikut serta ini bukan hanya rame-rame Pak ya, karena memang kita melihat banyak sekali anak. Ya, prihatin luar biasa. Ya, makanya data tadi juga menunjukkan seperti itu Pak. Makanya kita memang harus berperan, ya, bersatu untuk melawan ini penyalahgunaan ini. Betul. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, 5,1 juta jiwa pada tahun 2020. Sudah mengancam. Iya Pak. Ini sudah di depan mata Pak, kan 2015 tinggal beberapa tahun lagi. Udah dekat. Udah dekat. Nah oleh karena itu ini kita apresiasi ya kepada Bapak dan teman-teman sudah menggagas ide ini. Saya kira kita memberikan apresiasi. Penyuluhan ke kita. Mungkin kita akan hubungi ibu ya, telepon juga. Kalau mungkin nanti bisa nanti kita kerjasama ya, misalnya kita menyediakan narasumbernya gitu ya. Iya. Perlu karena kita juga ada beberapa kelompok atau pokjapung ya. Oh ya, pokja ya. Pokja yang memang tugasnya itu Pak, memberikan penyuluhan Iya. buat masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba ini. Saya kira matching lah Pak ya. Ya, akan menjelaskan di sana mengenai bahayanya, bahaya dampak dari penyalahgunaan narkoba itu. Ini kan pemahaman awal memang harus diketahui oleh anak kita Pak. Harus Karena disosialisasi. anak-anak itu kan nggak ngerti dia dampaknya apa kalau ketika dia menggunakan narkoba. Ya, kalau kita lihat dari beberapa literatur itu kan luar biasa Pak. Karena semuanya menyerang ke otak gitu ya. Kalau otaknya sudah lumpuh Pak, sudah tidak bisa berpikir apa-apa ya itu udah. Ya itu Pak, itu akibat daripada orang tua terlalu sibuk. Iya. Apalagi dua Dan dua lingkungan. kerja. Iya, udah. ada lingkungan. Lingkungan punah. Mungkin jarak agak artinya. Ya jadi mungkin Pak, karena Saya kira kesibukan itu juga. karena waktu kita juga pakai ada waktu yang habis di jalan kita muncul tanpa ada sounding gitu. Barangkali kira-kira petunjuk singkat kepada kami untuk langkah yang lebih formal untuk menuju ke sana apa yang kita harus lakukan ya. Ya, yang pertama mungkin nanti surat formalnya nanti kepada Iya. Pak. Ya, nanti karena pengambil keputusan kan Pak Densus ya, jadi berikan saja rencana Bapak apa gitu Iya. ya. Dalam kegiatan itu kan, misalnya di sana itu ada berapa jumlah Rencananya pelajar ini. pelajar ya. Gabung sama orang tua Ya, murid Sama orang tua. Ya, Jadi ya, kira-kira supaya jadi cuma murid, orang tuanya kita ajak juga sehingga Supaya ada counternya. betul-betul orang tuanya paham. Jadi memang salah satu aspek dari penyalahgunaan narkoba itu adalah masalah komunikasi Pak. Komunikasi yang buruk antara orang tua dengan anak, antara anak dengan anak yang lain. Jadi ketika ini sudah komunikasi tidak jalan Pak, nah anak itu akan mencari tentunya komunikasi kuliah yang lancar di luar itu Pak. Nah enak. dapatnya itu biasanya dengan Kebetulan yang dapatnya itu dengan tadi Pak, dengan yang pemakai narkoba atau dengan yang orang yang mencari kan gitu. Nah Ya. itu Bujuk-bujuk sama ini aja. betul, jadi itu Pak. Jadi memang nanti juga akan dijelaskan ya tentang bagaimana caranya menghindari penyalahgunaan narkoba. Ya. Kemudian juga akan dijelaskan juga tentang apa tadi dampaknya dari kalau kita menggunakan narkoba, mulai dari yang apa namanya sifatnya permanen sampai yang kasuistis gitu kan Pak ya. Kasuistis. Ya.
Enggak. diberikan pemahaman itu terutama untuk orang tua karena Iya. kewajiban orang tua kan menjaga anaknya kan Pak ya. Jadi ada counter itu bilang betul kalau semua pihak anak orang tua nggak ada kan, ya nggak merasa bersalah kan. Iya. Itu Pak. Jadi saya kira lengkap Ya. sudah ya. Jadi kita dalam waktu dekat nanti kita bikin surat, kalau kita sudah jadi kita akan bikin surat kepada Deputi Pencegahan Iya. Narkoba. Iya. Dengan BNN. BNN. Jadi pencegahan badan narkoba dan Alamatnya di sini. namanya yang apa namanya? Ini Stereo Iya. 11. Cuma prihatin parkir. Iya kan. Yang parkirnya memang terbatas. Itu dulu yang belum BNN tadi. Ini Bukan ini rumah sakit ini. Rumah sakit. Rumah sakit. Ini udah berapa kali disorot ini parkirnya. Betul, Pak. Oh iya, iya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kalau ada kartu nama Pak tadi, Iya. kami bisa dapat. Pertama mungkin juga kirim. Kita itu ya. Nah, supaya kesannya langsung gitu, Pak ya. Iya. Jadi sabar betul. Mudah sekali ingat Bapak. Iya. Pak Bundun. Jadi nanti kalau suratnya itu saya tujukan pada Deputi saja Iya. ya. Tentang aktivitas Alamat yang itu. selama ini dilakukan gitu Pak ya. Iya. Dan kerjasama itu mau kerjasama di bidang apa kan dengan kita kan itu aja. Jadi biar ada apa namanya arah dari Pak Deputi Nah, kita. karena kita ini PKBK ini adalah kumpulan keluarga besar Kawanoa yang ada di Bekasi, khususnya Bekasi Kota itu kita kan mencar sampai di seluruh kota Bekasi itu ada. Ini Oh, artinya iya, iya. memang cukup banyak gitu ya. Cukup banyak. Cukup banyak. Sudah pasti anaknya banyak. Bu. Ah. Iya, betul. Nah ini ya kita tergerak untuk mempersatukan mereka. Kalau cuma sekedar bertemu setiap bulan terus Iya, harus ada basi. Ada sesuatu Ada gitu ya. manfaat. Jadi ada Iya. manfaatnya apa yang kita sebutkan? Oh itu jadi pertemuannya ada rutin ya? Ada rutin. Nah, diisi Pak nanti dengan ini. Itu maksudnya. Kebetulan di ketua, saya ditempatkan penasehat. Dunia pendidikan juga saya ada, di tabloid juga ada. Jadi ini digabung semua potensi yang ada untuk berjalan seiring. Kalau beliau penasehat dari PKBK dan juga dulu di tabloid. Jadi ada pertemuan tuh nanti ada manfaatnya Pak. Manfaatnya itu. Sambil bisa ketemu tapi kan ada yang sesuatu yang bisa dibawa kan gitu ya. Betul. Minimal Karena ada banyak pengetahuan kan gitu. Banyak juga kan keluarga itu ada anaknya kena malah disembunyikan kan. Iya iya. betul. Dia Karena malu, orang tuanya malu, dia sembunyikan. Nah, yang begini-begini yang bahaya sebenarnya. Sebetulnya dari BNN juga sudah nggak kurang-kurangnya Pak, artinya Iya. setiap bulan juga Iya. itu diinformasikan bahwa itu bukan merupakan aib, itu memang korban yang perlu ditolong. Iya. Pak. Kita tolong Pak. Tetap ya. Informasi yang saya dapat di SCM itu di RSKO. Sampai dokter bilang, wah ini bapak ini tidak boleh begini. Masa dokternya diselamatin, dikasih hadiah karena anaknya meninggal. Jadi mereka tidak mau ngurus lagi anak itu. Dari sekian banyak orang tua memang sudah mengasingkan dibiarin, waduh, menderitanya anaknya. Saya lihat senior saya tuh anaknya kasihan. Pas dia pensiun sakitnya habis bermanis. Untuk belain anaknya tuh. Tapi itu juga sudah dianggap sembuh sekian lama bisa kambuh lagi pas dia ketemu Bisa ketemu ketemu dengan anaknya kambuh lagi. ketika dia kembali ke ruangannya Ah. itu pun juga itu menjadi pencetus juga Pak, ingat gitu, ingat waktu dia mungkin menggunakan apa. Nah, ya kita juga mengisi dengan spiritual. Ya. Iya. Spiritual itu harus spiritual. Makanya katanya ada cerita itu, padahal itu mantan gubernur Pak. Jadi anaknya diumpetkan juga Pak. Nah, karena dia malu kan. Takut. Padahal dari segi Jadi finansial saya dia mampu akui kan, sih. dari kewenangan dia bisa nitip untuk direhab gitu Pak. Tapi kan Itu dia saya- nggak mau. Aku si Rano Karno dia berani tampil. Oh, iya. Padahal itu kan Kalau sama anak, Silois dia anak angkat tampil, boleh kan? dikatakan. Iya. Tapi dia berani tampil. Luar biasa. Kalau ada keluarga yang tahu situasi anak itu baru menyadari. Tapi sangat-sangat prihatin orang tua malah diikutin biar dia mati. Coba, aduh, mendengarnya itu. Biasa itu suka ini
Tony Pabinasara nih ya. Nah itu. Waduh luar biasa itu. Ya itu. Betul-betul dengan cinta kasih. Cinta kasih. Untuk memulihkan putra-putra ini kan dua. Iya dua-dua. Terus ditambah dengan ya kalau nggak ditambah dengan spiritual bu, Iya iya. percuma lah. Karena semua yang di luar anak itu kan hanya apa ya, motivator aja ya, motivasi aja. Yang sebetulnya adanya memang di dirinya sendiri kan gitu. Nah itu yang susah itu buat Kayak kok mungkin gantian masa nggak ada dalam film, saya ngambil lagi. Karena ya. ini untuk dokumentasi kan Pak. Bapak masuk lagi saya ambil Pak. Nah, jadi nanti kalau Pak Benny Tanker tanya mana muka Bapak, nggak ada. Pak Bin ini mulai dari zaman Ipo jadi sebelum Mataram udah jadi wartawan. Cuma di antara terakhir ya. Saya di Indonesian First Photo Service. Zamannya menteri 100 menteri waktu zaman Bung Karno, Nyong Umbas, jadi menteri muda. Iyalah.